Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Lentera Anugerah yang menyapa dan mempersiapkan kita dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita menundukkan hati kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang menghantar kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Bersuaralah Bapa, penuhilah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Matius 5, ayat 37 demikian dikatakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya teringat menonton sebuah film drama yang cukup menarik. Dalam film tersebut mengisahkan tentang berbagai trik, cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merubah kebenaran menjadi salah dan yang salah menjadi yang benar. Dengan sangat lihai, sekelompok orang-orang ini menggoreng sesuatu dalam istilahnya yang sudah benar agar teropini menjadi salah. Sementara yang salah itu terus diaduk-aduk, diobok-obok supaya dianggap benar. Pihak yang bersalah terus berdalih, membenarkan dan membela diri. Bahkan malah sebaliknya, mencari kambing hitam demi menutupi kesalahannya dan membela dirinya sendiri. Di sisi lain, pihak yang benar justru dipojokkan, diserang dari berbagai arah agar kebenaran hilang dan berubah menjadi pihak yang bersalah. Lebih dari itu lagi, demi menutupi kesalahan mereka bahkan mampu mengalihkan perhatian banyak orang. Dan mereka kemudian menciptakan rekayasa masalah. Padahal tanpa rekayasa masalah, hal-hal yang bukan masalah saja dipersoalkan agar menjadi masalah. Sungguh luar biasa trik dan cara yang mereka pakai. Sementara hal-hal yang benar-benar masalah, bila itu datangnya dari pihak-pihak tertentu yang mereka sekelompok dan segolongan akan berusaha ditutupi dan benar-benar berusaha untuk dialihkan. Namun bila datangnya dari pihak yang mereka tidak sukai, dari pihak-pihak tertentu, demi untuk menguntungkan pihak mereka, masalah akan dilebarkan, kemudian dibuat demikian mengerikan sehingga banyak orang menganggap ini yang salah. Setelah saya menonton film tersebut, saya merenung bahwa apa yang ditampilkan dalam film tersebut merupakan gambaran kehidupan manusia secara nyata, dulu, sekarang, bahkan mungkin sampai nanti. Jika kita perhatikan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin melihat ada peristiwa di mana seseorang itu diperlakukan tidak adil, dikorbankan atau disingkirkan. Bukan karena ia bersalah, bukan karena ia melakukan sebuah kesalahan yang fatal, tidak. Namun karena ia menghalangi. Ya, karena ia dianggap menghalangi upaya dan juga sesuatu yang menjadi maksud dari pihak yang lain.
menghalangi bagi orang-orang yang haus akan sesuatu hal, menghalangi bagi mereka yang gila terhadap sesuatu, bagi mereka yang tidak suka kepada orang-orang yang jujur. Sangat mengerikan ya. Itu sebabnya ada kalimat yang mengatakan, di zaman sekarang ini kita hidup di mana yang benar itu disalahkan dan yang salah itu dibenarkan. Yang tabu menjadi hal yang biasa dan timbul kecurigaan terhadap kebenaran. Seseorang bisa mencurigai kebenaran yang sesungguhnya, bahkan mencaci maki kebenaran, menyalahkan kebenaran sendiri. Dan yang anehnya lagi adalah percaya terhadap kebohongan yang seharusnya tidak layak untuk dipercaya. Kemudian dengan bodohnya menjadikan kebohongan, ketidakbenaran sebagai sebuah kebenaran. Begitulah fenomena yang sering terjadi di zaman sekarang. Hal seperti inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan, terlebih dalam perkataan Tuhan Yesus yang dengan tegas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa artinya, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berkata demikian? Apa yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus ketika ia mengucapkan hal ini sebagai bagian dari khotbah di bukit yang sangat terkenal? Saudaraku yang terkasih, pada dasarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kehidupan manusia dihancurkan bukan hanya oleh karena kebencian dan pembunuhan, bukan saja oleh karena perzinahan dan kecemaran, bukan, tetapi juga oleh kepalsuan dan kebohongan. Pada waktu itu, dalam kehidupan dan praktek pergaulan hidup orang-orang Yahudi, mereka sudah mahir sekali mempergunakan segala tipu daya, bahkan muslihat-muslihat mereka untuk mengakali hukum Allah. Mereka mahir sekali memutarbalikkan fakta. Yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Dan untuk hal itu, mereka bahkan berani mengangkat sumpah untuk memperkuat legitimasi atas kebohongan mereka sendiri. Saudaraku yang terkasih, untuk itulah Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Jika ya, katakan ya. Jika benar, katakan benar. Jika tidak, katakan tidak. Jika itu salah, katakan itu salah. Memang, keberanian untuk mengatakan sesuatu yang benar itu sangat sulit. Dan kalau kita pahami, itulah yang seharusnya menjadi semangat kehidupan dari orang-orang Kristen. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Kita harus berani dan mampu mengatakan sebuah kebenaran. Kejujuran memang adalah sesuatu hal yang mahal harganya. Mungkin saudara paham apa yang terjadi bagi orang-orang yang jujur, yang mengatakan tentang yang benar. Banyak orang ditekan, banyak orang dipenjarakan, bahkan banyak orang yang disingkirkan hanya karena mengatakan sesuatu yang benar. Itu sebabnya juga banyak orang mencari aman. Ya, mencari aman. Bersembunyi di balik ketidakbenaran demi sejumput kenyamanan. Meskipun kita tahu bahwa itu tidak benar, namun kita tidak berani menyuarakan kebenaran demi keamanan diri sendiri. Namun dari kenyataan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang untuk mengatakan hal yang benar memang mahal harganya. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, saat ini kepada saudara diberikan sebuah pilihan. Saudara memilih yang mana? Silakan jawab
dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Engkau berkata, jika ya, hendaklah kami mengatakan ya. Jika benar, maka hendaklah kami mengatakan itu benar. Dan jika tidak, hendaklah kami mengatakan itu tidak. Jika itu salah, kami harus berani mengatakan itu salah. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan menyuarakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah situasi yang sangat berat saat ini. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang munafik, penakut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Jangan biarkan kami lebih memilih kenyamanan hidup sendiri. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih. Salam sehat Klasis Medan 1.